Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan tenaga honorer ya. Jadi pada hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan hal tersebut. Ada salah satu ketua Dewan Pembina Forum Honorer yang merasa atau menganggap bahwa kebijakan terkait dengan aturan pengadaan P3K tahun 2024 itu menzolimi para honorer gitu ya. Jadi ternyata pada keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024, para tenaga non-ASN yang baru bekerja 2 tahun diperbolehkan mendaftar. Jadi hal ini yang menjadi atau dianggap menjadi permasalahan gitu ya. Jadi saya sendiri kurang setuju dengan anggapan dari Ketua Dewan Pembina Forum Honorer tersebut. Kenapa tidak setuju? Karena ex tenaga honorer K2, kemudian para honorer yang masuk database BKN tetap diprioritaskan pada pelaksanaan seleksi P3K tahun 2024 gitu ya. Jadi jika dalam satu instansi masih terdapat ex tenaga honorer K2, kemudian masih terdapat honorer yang masuk dalam database BKN, tentunya mereka lah yang akan diterima sebagai P3K gitu ya. Terus kenapa non ASN yang baru bekerja 2 tahun diperbolehkan mendaftar? Alasannya menurut saya pasti ada instansi yang sudah tidak ada ex tenaga honorer K2-nya atau honorer yang masuk database gitu ya. Contohnya saja pemerintah provinsi gitu ya. Untuk tenaga kesehatannya rata-rata sudah BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Sehingga kalau tidak ada ex tenaga honorer K2 atau honorer yang masuk database BKN, mau mengangkat siapa yang akan jadi P3K gitu. Jadi saya rasa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB sudah tepat gitu ya. Karena tetap memprioritaskan ex-THK2 kemudian honorer yang masuk database BKN. Jadi ya, mungkin apa anggapan kurang baiknya juga terkait dengan instansi yang tidak membuka seleksi P3K gitu ya. Kalau hal tersebut menurut saya bukan kesalahan dari Kementerian Pan-RB gitu ya. Kenapa instansi daerah tidak membuka formasi P3K? Ya karena memang mungkin anggarannya tidak mencukupi lagi untuk menggaji P3K gitu. Jadi alasannya yaitu bukan dari Kementerian Pan-RB. Dan mungkin untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan pemerintah yang dituding menzolimi 1,7 juta honorer ya. Karena non-ASN tercecer bisa daftar P3K 2024. Diberitakan oleh jpnn.com. Kita coba bacakan ya. Terbitnya 3 keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi P3K teknis 2024, guru dan tenaga kesehatan tahun anggaran 2024 menimbulkan tanya di kalangan honorer. Kemen Pan-RB 347 tahun 2024, Kemen Pan-RB 348 tahun 2024, dan Kemen Pan-RB 349 tahun 2024 mengakomodasi tenaga non-ASN yang tidak masuk database Badan Kepegawaian Negara alias tercecer. Ironisnya lagi, honorer yang baru bekerja 2 tahun pun diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K 2024. Katanya mau menyelesaikan 1,7 juta honorer yang masuk database BKN. Kok yang baru 2 tahun bekerja dan tidak masuk database malah diakomodasi ya? Kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nur Baitih kepada JPNN Minggu 25 Agustus 2024. Dia menegaskan, pemerintah seharusnya melindungi database BKN, tetapi pasal-pasal perlindungannya tidak ada. Memang honorer K2 ada di urutan pertama sebagai peserta prioritas pada seleksi P3K 2024. Tetapi ini jadi sia-sia bila formasinya tidak ada. Itu tadi ya, kalau formasinya tidak ada, menurut saya bukan kesalahan dari regulasinya, tetapi memang karena pemerintah daerahnya
mungkin anggarannya tidak cukup untuk menggaji P3K gitu ya. Parahnya, kalau formasi yang diusulkan Pemda itu lebih banyak diduduki honorer non-database. Setelah saya baca lebih teliti lagi, isi Kemenpan RB 347 tahun 2024 justru sangat mengejutkan sekali pasalnya. Karena terdapat poin yang bisa melamar siapa saja. Prioritasnya honorer K2 dan non-ASN masuk database PKN. Tetapi ada poin jebakan, beber Bunda Nur sapan akrabnya. Pada poin 3 lanjutnya, yang bisa melamar lagi pekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun bekerja tanpa putus. Ini konyol sekali. Niat pemerintah mau menuntaskan 1,7 juta honorer, tetapi kalau ada non-ASN di luar itu bisa daftar P3K 2024. Apa tidak menimbulkan masalah baru lagi? Belum apa-apa pemerintah baru sudah diberikan beban warisan. Bunda Nur menegaskan, seharusnya pemerintah menuntaskan dahulu 1,7 juta honorer yang masuk database. Setelah itu selesai, baru menyelesaikan honorer non-database. Ini akan bebani daerah juga karena semua bisa ikut cetusnya. Dia pesimistis semua daerah lebih mengutamakan honorer K2 dalam rekrutmen P3K 2024. Sebab bisa saja akal-akalan dan banyaknya titipan, sehingga mereka mengutamakan non-ASN baru ketimbang honorer K2 yang dianggap tidak berkualitas karena sudah tua. Ini tidak sejalan dengan tujuan awal. Jangan menutup mata juga karena tahun politik banyak menebar janji manis, ucapnya. Dia mengingatkan untuk kembali pada tujuan awal pemerintah dan Komisi 2 DPR RI menyelesaikan 1,7 juta honorer yang sudah didata BKN. Bunda Nur juga mengingatkan janji Menpan RB Azwar Anas bahwa sudah disiapkan 1,7 juta NIP bagi honorer yang masuk database BKN. Artinya mereka hanya menjalani tes formalitas karena sudah dipastikan lulus dan mengantongi NIP P3K. NIP P3K yang sudah disiapkan dan tes formalitas hanya wacana pemerintah alias PHP, kritiknya. Dia menambahkan, kapan selesai masalah honorer K2 kalau sistemnya masih sama seperti tahun lalu, terbuka untuk umum. Bedanya sekarang dikemas dengan bahasa yang bekerja di instansi pemerintah. Tidak usah naif, surat lamaran minimal 2 tahun bisa dimanipulasi kalau daerahnya ingin menyelipkan kerabat pejabat atau titipan. Kasus seperti ini bukan hal baru lagi. Makanya honorer yang benar-benar asli mengabdi selalu terlewatkan. Kami berharap pemerintah memberikan perlindungan terhadap 1,7 juta honorer yang ada di database PKN. Buktikan janji pemerintah, pungkas Nur Baiti. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan Ketua Dewan Pembina Forum Honorer yang menganggap bahwa regulasi terkait dengan pengadaan P3K menzolimi 1,7 juta honorer. Padahal menurut saya ya tidak ada maksud seperti itu gitu ya. Kalau instansi membuka formasi yang diduduki oleh honorer, pasti yang diterima kan para honorer itu gitu ya. Kenapa ada persyaratan, ada ketentuan pelamar yang lain untuk mengakomodasi instansi-instansi yang memang membutuhkan jabatan-jabatan yang tidak diisi oleh honorer atau tenaga honorer K2 gitu loh. Contohnya saja tenaga kesehatan. Saat ini rata-rata rumah sakit baik kabupaten kota maupun provinsi sudah menerapkan pola pengelolaan BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Otomatis pegawai BLUD tidak bisa, bukan THK2 dan tidak bisa masuk database BKN karena gajinya bukan berasal dari APBN atau APBD. Kalau tidak mengangkat para BLUD ini mau mengangkat siapa gitu loh. Jadi ini regulasi yang menurut saya pas, tepat karena memang mengakomodir semuanya gitu loh. Tetapi kalau memang sudah ada THK2 dan honorer yang masuk database, mereka lah yang akan diprioritaskan untuk diangkat jadi P3K. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.